Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-shalah waz-zakah wa shaumu ramadhana wa kafa billahi azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa, amma ba'd. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terdiri dari dua unsur. Satu unsur jasmani, lalu yang kedua unsur rohani. Kedua unsur tersebut selalu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Jasmani misalnya, karena dia berasal dari sesuatu yang bersifat materi, maka dia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material atau kebendaan. Sedangkan rohani, karena dia berasal dari sesuatu yang bersifat imateri, maka dia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bersifat spiritual. Kemudian jasmani, karena dia memiliki hawa nafsu, maka dia bisa mengajak manusia pada kejahatan. Sedangkan rohani, karena dia berasal dari unsur yang suci, maka selalu mengajak manusia kepada kesucian. Nah, oleh sebab itulah, apabila manusia semasa hidupnya di dunia ini selalu mementingkan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya saja, makanan-makanan yang enak, rumah yang mewah, kendaraan yang megah, harta yang berlimpah, dan lain-lain, sementara diabaikan kebutuhan-kebutuhan rohaninya, maka ia akan mudah terbawa hanyut oleh kehidupan yang tidak bersih, dan selanjutnya dia akan mudah tenggelam dalam lembah kejahatan, kemungkaran, dan kemaksiatan. Disinilah letak pentingnya bagi kita untuk selalu berupaya menjaga keseimbangan dengan selalu memperhatikan kebutuhan kedua unsur tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam merawat badan kita supaya tetap sehat, segar, bugar, kita kan harus berikan makan. Satu hari kita tidak makan, lemas badan kita. 3 hari kita tidak makan, lebih lemas lagi. Lebih dari itu, bisa saja badan kita, mata selalu terpejam, badan kita lemas, gak bisa bangkit. Lebih lama lagi, bisa mati kita. Begitu juga rohani. Kalau tidak pernah diberikan makan, maka akan mati. Pertanyaannya adalah, apa makanan rohani itu? Makanan rohani itu adalah sesuatu yang berasal dari langit, sesuatu yang bersumber dari wahyu Allah. Salat misalnya, melaksanakan ibadah puasa, apakah puasa wajib seperti puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan pada saat ini, atau puasa-puasa sunnah, puasa Syawal, Senin, Kamis. Kemudian menunaikan ibadah haji dengan mengamalkan kegiatan-kegiatan ritualnya itu. Ada tawaf, ada sa'i, pengantar jumroh, dan seterusnya. Kemudian makanan rohani juga, kita berzikir kepada Allah, selalu berdoa, melakukan sholat sunat tahajud tengah malam, sholat duha di waktu pagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Semakin sering kita memberikan makanan pada rohani kita, semakin kokoh rohani kita, semakin hidup rohani kita. Tapi kalau kita tidak pernah berikan makanan pada rohani, maka akan mati. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menegaskan, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang selalu berzikir mengingat Allah adalah orang yang hidup,
Dan orang yang tidak pernah berzikir dan tidak mengingat Allah adalah orang yang mati. Bisa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa akibatnya apabila ruhani itu mati? Akibatnya orang tidak akan mampu menahan godaan lingkungan. Kita ambil contoh, berapa banyak pejabat yang sudah memiliki kedudukan yang begitu tinggi, penghasilan yang begitu besar, tapi dia tergelincir dalam perbuatan-perbuatan yang buruk, korupsi, melakukan perselingkuhan, menggunakan narkoba, dan lain sebagainya. Kenapa? Nggak mampu menghadapi godaan lingkungan. Kenapa tidak mampu menghadapi lingkungan? Karena ruhaninya mati. Begitu juga para pelajar, tidak sedikit yang kandas setengah jalan, sehingga tidak bisa menyelesaikan program pendidikannya sampai selesai, sampai lulus, baik yang di SMP maupun di SMA. Karena apa? Karena terlibat melakukan tawuran, terlibat menggunakan narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Kenapa begitu? Ruhaninya mati, nggak mampu menghadapi godaan lingkungan. Sambil contoh yang lebih konkret lagi. Dulu pernah ada satu kawasan di Kalijodo, Jakarta Utara, yang dimana tempat itu sarangnya melakukan kegiatan-kegiatan maksiat, prostitusi, judi, penggunaan narkoba, dan lain-lain. Ya, kurang lebihnya sama dengan yang ada di Tanah Abang, yang disebut dengan wilayah bongkaran itu. Tapi sekarang dua-duanya tidak lagi seperti dulu. Termasuk di Kalijodo itu sudah tidak seperti sebelumnya, karena setelah diubah fungsinya oleh Pemda DKI menjadi RTH, ruang terbuka hijau. Nah, yang saya ingin katakan, pada saat sebelum diubah menjadi RTH, itu adalah sarang perbuatan maksiat. Tapi di area yang seluas itu ada sebuah musola namanya Nurul Hasanah. Di situ secara rutin berlangsung kegiatan sholat berjamaah dan mempelajari Al-Quran. Tapi dilakukan hanya beberapa gelintir orang saja. Jadi walaupun hanya beberapa orang saja, tapi istiqomah mereka. Nah, ini contoh orang yang tidak terpengaruh dengan kerasnya kehidupan malam di wilayahnya, tidak mempengaruhi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terpengaruh dia dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia berada di lingkungan orang-orang yang selalu melakukan perbuatan maksiat. Kenapa begitu mereka? Karena ruhaninya hidup, sehingga dia mampu menahan diri dalam menghadapi godaan lingkungan. Kalau saya analogkan, sama halnya dengan orang yang menangkap ikan di laut, lalu ikan itu digoreng, dan ternyata ikan itu tidak terasa asin. Padahal ikan itu begitu lama sudah di laut, di air asin. Berbeda halnya dengan orang yang beli ikan di pasar yang sudah mati, lalu direndam di air garam, beberapa lama kemudian digoreng, terasa asin. Kenapa yang tadi di laut tidak terasa asin, padahal dia sudah begitu lama tinggal di air asin? Karena ikan itu hidup. Kalau yang di pasar tadi ikan itu mati. Yang tadi hidup itu tidak terpengaruh dengan lingkungan. Ikan yang di pasar berarti kan terpengaruh jadinya dengan lingkungan. Artinya karena mati, maka setelah direndam beberapa lama di air garam menjadi asin. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini letak pentingnya bagi kita untuk selalu berupaya menghidupkan rohani kita. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita. Kata beliau bahwa setiap manusia itu memiliki 360 ruas tulang, dan setiap satu
ruas tulang itu harus dikeluarkan sedekahnya. Jadi kalau kita perumpamakan satu ruas tulang itu 1.000, maka setiap hari kita harus keluarkan sedekahnya 360.000. Kalau nggak punya uang, maka kata Rasulullah, cukup dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 360 kali. Nah, kalau kebetulan tidak ada waktu untuk membaca sebanyak itu karena ada keperluan yang lebih mendesak lagi, maka dengan melaksanakan sholat duha, gantinya itu 2 rakaat. Dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk selalu memperhatikan kebutuhan rohani, agar rohani kita itu hidup. Sebab kalau rohani itu mati, maka manusia bukan saja sulit menerima kebenaran, tapi juga dia sulit apabila diajak untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena Allah sudah kunci hati dan pendengaran mereka. Dan itu diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah kunci mati hati mereka dan pendengaran mereka. Wa ala absorihim gisyawa, dan penglihatan mereka ditutup. Walhum azabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Demikian kultum yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.